Salah satu bentuk dari sikap baik hati kita pada sesuatu yang hampir tidak pernah kita ingat untuk diberikan kepada kekhawatiran kita adalah untuk kembali dan memeriksa bagaimana kekhawatiran tersebut apakah sebanding dengan kenyataan. Bagi kita yang mungkin telah menjalani hidup dari kecil hingga dewasa, tidak ada periode dalam hidup yang benar-benar bebas dari kekhawatiran yang penuh dengan kecemasan. Saat lulus SMK mungkin kita pernah merasa cemas dengan pertanyaan tentang di mana kita akan bekerja. Saat kuliah, kita begitu cemas apakah kita akan diterima di jurusan yang kita inginkan. Saat bekerja, kita mungkin akan khawatir apakah kita tadi membuat bos kita kecewa. Atau bahkan, kita begitu merasa cemas tentang apa yang orang lakukan di sosmed kita. Kekhawatiran akan terus berlanjut, bergeser tanpa henti dari satu target ke target lainnya, menghancurkan waktu berharga kita di bumi dalam prosesnya. Apa yang jarang kita perhatikan setelah peristiwa itu berlalu adalah berhenti sejenak untuk membandingkan tingkat kekhawatiran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada akhirnya. Kita mesti sedikit mulai menghentikan keterhubungan dengan topik tentang kekhawatiran, lalu selanjutnya kembali secara tenang dan melakukan pemeriksaan kembali. Namun, jika kita memaksa diri kita untuk melakukan pemeriksaan ulang, kita mungkin menyadari ada hal yang aneh. Semua kekhawatiran kita hampir selalu benar-benar dan sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Jika kita melihatnya dengan baik dan benar, kita punya kesempatan untuk melakukan yang namanya pemeriksaan kekhawatiran. Hal ini mungkin akan berpotensi menghasilkan kesimpulan yang serupa, kesimpulan tentang bahwa mungkin sebenarnya kita sudah punya cukup persiapan untuk melalui ini. Kita hampir kehilangan akal karena terlalu khawatir pada sesuatu, tetapi pada akhirnya kita dapat bertahan dan tidak kehabisan uang. Situasi kerja yang penuh dengan konflik akhirnya menemukan solusi yang baik. Teman kita tidak tersinggung, dan mungkin saat ini kita punya cukup keberuntungan untuk dapat menikahi seorang anak pewaris tunggal. Kita mungkin dapat dengan adil mengatakan bahwa hanya sedikit sekali dari semua hal yang kita khawatirkan akan tampak bisa mencapai tingkat keburukan yang kita yakini sebelumnya. Ajaran Zen Buddhisme begitu banyak menjelaskan tentang sebuah ketenangan dalam bertindak. Orang-orang Stoa banyak menyuarakan tentang kehidupan yang begitu apa adanya. Semua ini seharusnya dapat membantu kita agar selalu ingat bahwa mungkin kekhawatiran yang kita takutnya bisa saja tidak terjadi. Harus selalu kita ingat bahwa kekhawatiran kita seringkali berakar pada hayalan dan ketakutan yang terlalu berlebihan. Ketika kita memikirkan hal-hal yang menyebabkan kita cemas, kita cenderung melampaui proporsi dan melihat potensi buruk yang tidak sebanding dengan kenyataan. Akhirnya pada saat yang sama, kita cenderung melupakan bahwa banyak kekhawatiran kita berakhir dengan hasil yang jauh lebih ringan atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Fenomena ini mengundang refleksi tentang kecenderungan kita untuk memperbesar kemungkinan terjadinya bencana atau masalah dalam hidup kita karena kita begitu mencemaskan sesuatu. Kita cenderung terjebak dalam siklus hayalan negatif yang menekan, tanpa mau terlebih dulu melihat kenyataan yang lebih seimbang. Apakah mungkin alasan kita mempercayai kekhawatiran kita dengan begitu teguh, karena kita merasa bahwa kekhawatiran ini memberi kita perasaan terkontrol, atau kewaspadaan terhadap masa depan? Atau apakah kita secara inheren cenderung melihat sisi buruk dari segala sesuatu, mengabaikan fakta bahwa hidup tidak selalu semengerikan yang kita bayangkan? Semua kemungkinan ini wajar untuk kita waspadai, dan saya rasa semua orang dapat memakluminya. Namun jangan pernah melupakan sesuatu tentang kekhawatiran. Kekhawatiran memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita. Memang benar, terkadang mereka dapat membantu kita melihat potensi risiko dan mendorong kita untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Namun, juga penting bagi kita untuk memahami bahwa kekhawatiran yang berlebihan dan tidak proporsional hanya akan membebani kita dan menghalangi kita untuk merasakan kebahagiaan dan ketenangan yang sebenarnya. Mungkin kita harus belajar untuk memberikan ruang bagi refleksi yang jernih dan analisis rasional bagi otak kita, untuk menyeimbangkan kekhawatiran kita dengan realitas yang ada. Untuk itu, kita mesti sekali lagi mau melihat kembali kekhawatiran kita dan membandingkannya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin pada akhirnya kita bisa menemukan betapa pentingnya melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih seimbang dan realistis. Dan pada akhirnya kita dapat mengurangi intensitas dan frekuensi kekhawatiran kita dengan lebih bijaksana, memahami kembali bahwa sebagian besar hayalan negatif yang kita ciptakan hanya ada dalam pikiran kita. Untuk melengkapi diri menghadapi kekhawatiran kita juga perlu mengembangkan ketahanan mental dan emosional yang kuat.
agar kita dapat melatih diri kita untuk lebih berfokus pada hal-hal yang positif dalam hidup. Menghadapi kekhawatiran dengan pemikiran kritis, dan menggunakan strategi seperti meditasi, olahraga rutin, atau bahkan berbagi cerita dengan orang terbaik di sekitar kita. Dengan selalu memperkuat kekuatan pikiran dan emosi kita, harapannya agar supaya kita dapat menghadapi kehidupan dengan lebih tenang dan penuh keyakinan. Salam positif.